Aglonema ini usia di polybag ini hampir menyentuh usia 2 tahun tanpa saya ganti atau bongkar media. Ya. Tanpa saya ganti medianya. Ini media ini sudah berumur hampir 2 tahun. Ya, polybagnya pun sudah hancur lebur ya, tuh. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana sih hasil media yang kita menggunakan pupuk organik ya. Artinya dalam hari ini kita memanfaatkan pupuk organik yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini juga saya membuat pupuk organik ini dari bahan dasar rumput-rumputan yang ada di sekitar rumah saya. Nah, saya ingin menunjukkan ketika sudah 2 tahun bagaimana sih media ini ya. Tanamannya bagaimana, akarnya bagaimana. Nah, ini bisa dilihat ya Kak ya. Ini media yang sudah 2 tahun. Dia akarnya masih putih ya. Dan dia tidak hancur ya Kak ya. Yang jelas ini 2 tahun insya Allah. Misalkan kurang-kurangnya pun mungkin kurang 1 atau 2 bulan. Ya. Jadi media ini akan terkompos ya. Dia jadi bahan kompos di sini. Nih. Tanamannya pun sama, masih tumbuh bagus ya. Saya bongkar saja. Dan dia masih keras Kak. Ya. Ya, dia masih medianya itu berubah menjadi kompos ya. Ini bahkan seperti tanah ini. Ya. Tuh. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua sama, ini juga temannya ya. Ini juga polybagnya sudah hancur lebur ya. Khawatirnya itu cuman diasumsikannya hanya kebetulan. Ini hal yang sama ya. Dan di kebun masih banyak. Ini hampir kurang lebih 2 tahun. Sebenarnya kita tinggal lihat dari pertumbuhannya saja ya. Pertumbuhannya masih bagus, warnanya juga cerah ya. Anakannya juga masih ada 4 bahkan ini ya. Setelah 2 tahun kita bisa lihat di sini bekas potongannya ada berapa kali ya, menunjukkan bahwa ini merupakan indukan ya. Ini bekas potongan di sini, ini bekas potongan ya, ini bekas potongan ya. Ini sudah 4 kali mengalami pemotongan ya. Ini 1 di sini ya, ini 2 di sini, ini 3, ini 4. Di area sini aja udah 4, belum ini 5 di sini ya, ini 6, 7. Jadi bonggol ini sudah menghasilkan 7 kali 7 kali potongan ya. Bonggol ini sudah mengalami 7 kali potongan dan masih bagus ya. Ya. Nah, sedangkan ini yang mau saya informasikan, yang ini full dari menggunakan sekam. Ya, usianya 6 bulan kalau yang ini. Plastik polybagnya masih keras ya. Nah ini. Jadi hanya sekam pun bisa sebenarnya, tapi dia cepat hancur Kak. Ya. Ini sekam murni. Ya, isinya full sekam. Ini saya dapatkan dari teman ya. Ini nggak difermentasi, dia hanya bahan bakunya sekam mentah baru dicampur sekam busuk. Dia tidak difermentasi. Ya. Cuman ini dia daya tahannya hanya sebentar. Kita lihat yang paling bawah dia sudah hancur. Ya. Ini baru 6 bulan. Ya, jadi sebenarnya inti dari media itu lebih ke arah media itu bisa bertahan nggak di tengah kesibukan kita bisa nggak mengganti itu. Kalau kita menggunakan media yang simple biasanya dia cepat hancur, tapi kalau kita menggunakan bahan fermentasi dia lebih awet tahan lama. Jadi manfaatnya di jangka panjang. Cuman seperti itu aja. Kalau masalah komposisi, saya pribadi sering keliling ya ke rekan-rekan di petani di Metro maupun di Lampung Timur maupun di Lampung Tengah.
banyak yang variasi medianya itu berbeda-beda dan agronya pun bagus-bagus juga ya. Jadi kita jangan terjebak atau terpaku hanya di komposisi media harus ini, harus menggunakan pasir malang, harus menggunakan andam, harus ini itu enggak Kak ya. Kalau nggak percaya silakan main ke Metro, nanti saya ajak keliling. Bahkan di sini ada petani yang medianya seperti ini ya, campurannya cuman sekam mentah keluaran dari pabrik beras dicampur sekam busuk. Yang ditanam itu dari golongan ID Golden Hope, Marsa Anjani, Maeswara, Asri, Huges ya, semua yang memang terkenal susah. Nanti kapan-kapan saya ajak main ke kandang untuk membuktikan bahwa ini loh pengaruh media ya, itu untuk komposisi tidak terlalu begitu signifikan. Hanya dia lebih sering mengganti media. Kalau sudah banyak yang hancur, better diganti. Ya betul Kak, bisa diganti atau kita oplos dengan media baru gitu. Kalau moss gitu bisa bertahan lama. Mossnya itu dari lumut ya Kak. Kalau saya pribadi belum pernah nyoba ya, tapi kalau moss hidup ya atau lumut ya kalau saya nggak salah, itu ya agak bagus di awal pertumbuhan, di fase awal ya. Jadi lebih ke arah penggunaan media itu untuk jangka panjangnya kita akan diribetkan untuk media atau enggak, seperti itu. Bedanya kalau untuk penggunaan yang fermentasi dengan pemupukan organik, dia bisa lebih lama. Jadi kalau kita yang mau jangka panjang dan nggak mau direpotkan dengan bolak-balik ganti media, ya gunakan yang terfermentasi dan menggunakan pupuk yang organik. Tapi kalau kita pengen standar yang mudah dan mudah-mudah saja ya, pakai pupuk kimia, kemudian pakai yang biasa aja, nanti kita akan diribetkan dengan pergantian media. Kalau enggak nanti akar-akar ini akan hancur. Ya, medianya sudah kayak tanah becek gitu. Difermentasi pakai apa Pak? Difermentasi banyak teknik ya Kak. Ada yang menggunakan penyemprotan, ada yang menggunakan perendaman dengan urea. Aku nanam medianya pasir malang murni, pakai metode semi hidroponik. Menurut Abang gimana gitu ya? Maksudnya Kak Azah ya. Saya juga sudah pernah pakai aglonema membudidayakan dengan metode hidroponik, baik itu dengan wick system maupun dengan kalau kakak suka perhatikan ada istilahnya edible flower. Jadi dia di pot ya, pakai di pot, kemudian pot itu diisi pasir malang murni atau media sekam bakar kokopit, kemudian digantungkan di bawah pot itu kain flanel. Jadi kombinasi dengan wick system, kemudian ditaruh di talang air yang sifatnya pakai metode NFT hidroponik. Ya itu lambat. Yang udah saya alami, medianya selalu basah dan lambat, di perakarannya kurang bagus. Itu sudah saya siapkan juga. Bisa pakai 4 Biola, bisa. Kalau saya pribadi ada ini, saya juga nunjukkan ya, ini bukan endorse, saya juga ini lebih kuat ya daripada M4 ya, di komposer ini. Ini lebih cepat ya kalau yang saya alami ya, pembandingan di merek dagangnya. Tapi kalau nggak punya ini, saya akan kasih tahu cara bikin yang lebih mudah ya, lebih mudah dengan efektivitas yang sama tanpa biaya ya, artinya ya biaya paling 1.000-2.000 perak ya. Nanti saya akan bikinkan, saya praktekkan. Untuk hari ini mungkin lebih banyak kita untuk sharing aja dulu. Nah ini bagaimana saya menunjukkan bagaimana perbandingan antara menggunakan media yang organik, fermentasi dengan yang biasa atau menggunakan full kimia. Efeknya lebih ke arah situ. Nah yang kedua, kalau sudah kita melihat hasilnya, maka bagaimana caranya, seperti itu kan. Lambat pakai media rendam, pakai pasir malang itu jujur ya, mohon maaf, mungkin kalau ada yang menggunakan ya nggak apa-apa, mungkin dia punya teknik sendiri bagaimana caranya untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Tapi kalau saya padahal saya menggunakan nutrisi hidroponik ya, nutrisi hidroponik 16 unsur hara makro mikro lengkap seperti itu, tapi lambat dibandingkan yang dia ditanam di media seperti ini, jauh sekali pertumbuhannya. Itu sudah saya semua macam tuh, saya sudah memakai NFT dicampur dengan pot yang memakai sumbu wick system seperti itu. Kalau mau kocor dengan nutrisi hidroponik ya menurut saya sama aja dengan berarti dengan taruh di pot. Oke ya, kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan bagaimana perbedaan hasil
Maka bagaimana cara kita membuat pupuk organik yang mudah gitu ya, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana membuat pupuk organik dengan memakai bahan rerumputan ya. Buat kakak-kakak sekalian mungkin di sekitar rumah, mungkin setiap seminggu sekali bebersih rumah, Jumat bersih, Jumat sehat. Itu bisa menggunakan rumput-rumputan, bisa dikomposi dengan bantuan mikroba ini dekomposer, atau tidak pun juga bisa. Nah, ini saya ingin memberikan contoh. Waduh, aku pakai itu Mas, pantesan lambat, soalnya aku pakai media tanaman selalu ini bunga aku Mas. Oh ya, itu pengalaman saya pribadi sih Kak. Tapi kalau ada mungkin kakak yang lain itu pernah melakukan enggak, dan mungkin ada tips yang lain ya, mungkin penambahan vitamin atau nutrisi mungkin beda lagi. Nah, ini di depan kita ya, ini ada rumput ya yang saya cabut, apa artinya ketika saya membersihkan pekarangan rumah. Usia daripada rumput ini 1,5 bulan. Ini saya tidak menggunakan M4 atau apapun, saya hanya ambil rumput-rumputan dan saya taruh saja. Dulu waktu pas saya membersihkan rumah ya, untuk mengambil rumputan, ini rumput ini penuh sampai atas ini ya, rumput ini penuh. Planter bag 100 liter ini kalau saya nggak salah, 100 sampai 75 liter ini penuh sampai segini. Kemudian dia memadat ya. Kemudian seperti yang kita lihat, dia sudah mulai hancur ya, seperti ini ya. Ini saya tidak menggunakan M4 atau apapun ya. Ini nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan, saya akan kasih contoh hasil yang sudah jadi. Nah, di sini saya biasanya kalau yang dalam jumlah besar saya taruh di sini. Nah, ini kan, dia sudah hancur jadi tanah kalau yang ini. Ya, ini rumput semua ini, daun-daunan yang sudah hancur ya. Ini yang jadi pupuk yang saya berikan di tanaman. Bagi kakak yang agak jijik ya memakai kotoran hewan, ini bisa menjadi alternatif ya. Ini bisa dipakai di semua budidaya tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman hias maupun tanaman buah ya, untuk fase vegetatif di awalnya. Iya, butuh waktu, tapi kalau kita lakukan sekarang itu waktu nggak kerasa, dan kita akan mendapatkan sumber pupuk yang luar biasa ya. Ini kandungan nutrisi di tanamannya sangat tinggi sekali. Oke ya, saya jawab dulu pertanyaan. Pakai apa Kak yang lambat? Tadi pakai pasmal murni Kak. Mas, kalau ada daun-daun kering yang berjamur misal dicampur sama bahan, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya jamur-jamur yang menurut kita jelek itu jumlahnya nggak terlalu banyak dibanding bakteri baik yang ada ketika dia di fermentasi. Makanya aku beli tanaman baru, aku coba pakai pasmal. Ya aman sih Kak, tapi kalau untuk terus-terusan dan jangka banyak ya agak lumayan berat juga sih pasti malang itu. Difermentasi aman nggak ya, atau jamur bisa tetap berkembang? Kalau namanya jamur itu selalu pasti ada ya. Mikroba yang patogen yang jelek itu pasti ada. Cuman bagaimana kita menyeimbangkan agar mikroba itu yang baik selalu dominan gitu. Nanti saya akan coba informasikan bahwa pada saat ini saya tidak menggunakan pupuk pestisida, tapi saya menambahkan mikroorganisme secara terus-menerus ya. Jadi saya membuat bagaimana caranya agar mikroba baik itu mendominasi di media tanam, sehingga akan menurunkan sebab daripada bakteri-bakteri yang jelek atau jamur-jamur yang jelek, tapi dengan biaya yang mudah. Nanti saya bikinkan bagaimana caranya kita membuat M4 sendiri.
dengan bahan yang sangat sederhana. Nggak punya rumput, cara buat tanam media tanam pakai sekam, Kak. Kalau nggak punya rumput, saya akan memberikan informasi dari sisa limbah makanan. Sisa limbah makanan harus ditutup rapat ya Mas, untuk berapa bulan. Nggak ditutup rapat juga nggak apa-apa. Yang di depan saya ini, yang di planter bag ini nggak ditutup rapat. Ini cuma saya taruh aja di bawah pohon ya. Hancur juga, Kak, dia hancur juga nih, hancur juga. Nggak ditutup rapat kalau yang ini. Cakep banget masalah tanaman-tanamannya ya. Sama-sama, Kak, saya coba untuk men-share saja bagaimana saya biasanya berbudidaya dengan media-media yang organik tadi. Aku beli metan yang sekam yang di toko bungaku selalu tersensor ya. Kalau kita buat sendiri media yang sekam, share dong, Kang. Boleh Kak, nanti saya akan share untuk membuat media. Itu Dut Anja ya. Tadi Dut Anja, ini Big Apple. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan hasilnya dulu ya. Hasil ketika saya menggunakan media pupuk dari bahan sisa-sisa bahan rumah tangga. Nah, ini kalau Kakak nggak percaya, ini adalah sisa-sisa bahan rumah tangga ya.